Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKP berjudul Perancangan Aplikasi Pembayaran Gaji pada Koperasi Teratai Mandiri di Depok. Yang beranggotakan saya, Fitrianto Di Pratama, kemudian ada Muhammad Maksum, Sudrajat, Eka Prabowo, Muhammad Thohir, Ahsan Maulana, Dirga Wirawan Saputra, dan Yulianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan program kami. Berikut adalah program kami. Pertama, jalankan aplikasi pembayaran gaji KTM.jar. Kemudian, aplikasi tersebut menampilkan form absen sebagai awalan. Form ini digunakan karyawan Koperasi Teratai Mandiri untuk melakukan absensi. Untuk melakukan absensi, masukkan nomor induk karyawan yang telah terdaftar di aplikasi. Kemudian, pilih kategori absen, pilih tipe absen, lalu klik tombol absen. Jika data yang dimasukkan benar, maka absensi berhasil dan absensi terinput ke database. Jika data yang dimasukkan salah, maka absensi gagal dan absensi tidak terinput ke database. Untuk bisa masuk ke menu utama aplikasi, hanya bisa diakses oleh bendahara dan staf bendahara. Untuk menuju ke menu utama, klik tombol login, masukkan email, kemudian password, lalu klik tombol login. Pada tampilan menu utama terdapat master data, kemudian transaksi, dan laporan. Pada master data terdapat data admin, data karyawan, jabatan, tunjangan, dan unit kerja. Pada transaksi terdapat absensi, lembur, potongan, dan payroll. Pada laporan terdapat laporan admin, laporan karyawan, laporan absensi, laporan lembur, laporan silip gaji, dan laporan payroll. Selanjutnya kita akan mengelola data admin. Untuk mengelola data admin, klik admin pada menu utama, maka akan muncul form data admin. Untuk menambahkan data admin, kita perlu mengisi form dengan memasukkan nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian email, dan password. Lalu klik tombol simpan. Untuk mengubah data admin, pilih salah satu data pada tabel daftar admin, lalu ubah data yang muncul pada form data admin. Setelah itu, klik tombol ubah. Untuk menghapus data, pilih salah satu data pada daftar admin, lalu klik tombol hapus. Maka data terhapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama admin pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data admin yang dicari. Kemudian tombol batal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya, kita akan mengelola data karyawan. Untuk mengelola data karyawan, klik karyawan pada menu utama, maka akan muncul form data karyawan. Untuk menambahkan data karyawan, kita perlu memasukkan nama, kemudian alamat, email, nomor telepon,
kemudian pilih gender. Setelah itu masukkan ID jabatan, nama jabatan, ID unit kerja, dan nama unit kerja. Untuk memasukkan ID jabatan dan nama jabatan, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data jabatan. Kemudian pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Untuk memasukkan ID unit kerja dan nama unit kerja, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data unit kerja. Kemudian pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Setelah itu, klik tombol simpan. Untuk mengubah data karyawan, pilih salah satu data pada tabel daftar karyawan. Setelah itu, ubah data yang muncul pada form karyawan. Kemudian, klik tombol ubah. Untuk menghapus data karyawan, pilih salah satu data pada tabel daftar karyawan. Kemudian klik tombol hapus, maka data terhapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama karyawan pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan memunculkan data karyawan yang dicari. Kemudian tombol batal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengelola data jabatan. Untuk mengelola data jabatan, klik jabatan pada menu utama, lalu akan muncul form data jabatan. Untuk menambahkan data jabatan, kita perlu mengisi form dengan memasukkan nama jabatan, serta gaji pokok. Kemudian klik tombol simpan. Untuk mengubah data jabatan, pilih salah satu data pada tabel daftar jabatan. Setelah itu, rubah data yang muncul pada form data jabatan, lalu klik tombol ubah. Untuk menghapus data jabatan, pilih salah satu data pada tabel daftar jabatan. Setelah itu, klik tombol hapus, maka data terhapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama jabatan pada kolom pencarian. Setelah itu, tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data jabatan yang dicari. Kemudian tombol batal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengelola data tunjangan. Untuk mengelola tunjangan, klik tunjangan pada menu utama, maka akan muncul form data tunjangan. Untuk menambahkan data tunjangan, kita perlu mengisi form dengan memasukkan ID jabatan, nama jabatan, transport, uang makan, dan tunjangan kesehatan dalam sebulan, serta total tunjangan. Untuk memasukkan ID jabatan dan nama jabatan, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data jabatan. Setelah itu, pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Untuk memasukkan total tunjangan, kita perlu memasukkan dulu nominal dari transport. Setelah itu, uang makan, kemudian tunjangan kesehatan, kemudian klik tombol hitung, maka total tunjangan akan muncul. Setelah itu, klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Untuk merubah data tunjangan, pilih salah satu data pada tabel daftar tunjangan. Setelah itu, rubah data yang muncul pada form tunjangan. Klik hitung.
lalu klik ubah. Data berhasil diubah. Untuk menghapus data tunjangan, pilih salah satu data pada tabel daftar tunjangan, kemudian klik tombol hapus. Data berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama jabatan pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data tunjangan yang dicari. Tombol batal digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengelola data unit kerja. Untuk mengelola data unit kerja, klik unit kerja pada menu utama, maka akan muncul form data unit kerja. Untuk menambahkan data unit kerja, kita perlu mengisi form dengan memasukkan nama unit kerja. Setelah itu, klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Untuk merubah data unit kerja, pilih salah satu data pada tabel daftar unit kerja, lalu rubah data yang muncul pada form unit kerja. Lalu klik tombol ubah. Data berhasil diubah. Untuk menghapus data unit kerja, pilih salah satu data pada tabel daftar unit kerja. Setelah itu klik tombol hapus, maka data berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama unit kerja pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data unit kerja yang dicari. Tombol batal digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya pada menu absensi. Admin dapat melakukan absensi dan melihat data absensi yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Teratai Mandiri. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama karyawan atau tipe absen atau kategori absen pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data absensi yang dicari. Selanjutnya kita akan mengelola data lembur. Untuk mengelola data lembur, klik lembur pada menu utama, lalu akan tampil form lembur. Untuk menambahkan data lembur, kita perlu mengisi form dengan memasukkan NIK, nama karyawan, periode awal, periode akhir, keterangan, total jam, dan total lembur. Untuk memasukkan NIK dan nama karyawan, klik tombol cari, maka akan tampil pop-up data karyawan. Kemudian pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Kemudian kita masukkan periode awal dan periode akhir, keterangan lembur, kemudian kita masukkan total jam. Setelah itu klik tombol hitung, maka kita akan memperoleh total lembur. Kemudian klik tombol simpan. Data berhasil disimpan. Untuk merubah data lembur, pilih salah satu data pada tabel daftar lembur. Kemudian rubah data yang muncul pada form lembur.
Setelah itu, klik tombol ubah. Data berhasil diubah. Untuk menghapus data lembur, pilih salah satu data pada tabel daftar lembur, kemudian klik tombol hapus. Data berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama karyawan pada kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data lembur yang dicari. Tombol batal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengelola data potongan. Untuk mengelola data potongan, pilih potongan pada menu utama, maka akan muncul form potongan. Untuk menambahkan data potongan, kita perlu mengisi form dengan memasukkan NIK, nama karyawan, iuran wajib koperasi, simpanan sukarela, simpanan motor, total absen, serta total potongan. Untuk memasukkan NIK dan nama karyawan, tombol cari, maka akan muncul pop-up data karyawan. Setelah itu, pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Kemudian kita masukkan iuran wajib koperasi, simpanan sukarela, simpanan motor, total absen. Setelah itu klik tombol hitung, maka kita akan memperoleh total potongan. Lalu klik tombol simpan. Untuk merubah data potongan, pilih salah satu data pada tabel daftar potongan. Muncul pada potongan. Setelah itu klik tombol ubah. Data berhasil diubah. Untuk menghapus data potongan, salah satu data pada tabel daftar potongan. Kolom pencarian. Setelah itu tekan enter atau klik tombol cari, akan menampilkan data potongan yang dicari. Tombol batal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengelola data payroll. Untuk mengelola data payroll, klik payroll pada menu utama, maka akan muncul form payroll. Untuk menambahkan data payroll, kita perlu mengisi form dengan memasukkan NIK, nama karyawan, unit kerja, jabatan, gaji pokok, ID tunjangan, total tunjangan, ID lembur, total lembur, ID potongan, total potongan, serta total gaji. Untuk mengisi NIK, nama karyawan, unit kerja, jabatan, dan gaji pokok, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data karyawan. Setelah itu, pilih salah satu pada tabel pop-up tersebut. Untuk memasukkan ID tunjangan dan total tunjangan, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data tunjangan. Setelah itu, pilih salah satu pada tabel pop-up tersebut. Untuk memasukkan ID lembur dan total lembur, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data lembur. Kemudian pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut. Jika data tidak tersedia, kita bisa mengisinya dengan angka 0. Untuk memasukkan ID potongan dan total potongan, klik tombol cari, maka akan muncul pop-up data potongan. Setelah itu, pilih salah satu data pada tabel pop-up tersebut.
Untuk memasukkan total gaji, klik tombol hitung, maka total gaji akan muncul. Kemudian klik tombol simpan, maka data berhasil disimpan. Untuk merubah data payroll, pilih salah satu data pada tabel daftar payroll. Kemudian berubah data yang muncul pada form payroll. Setelah itu, klik tombol ubah, maka data berhasil dirubah. Untuk menghapus data payroll, pilih salah satu data pada tabel daftar payroll, kemudian klik tombol hapus, maka data berhasil dihapus. Untuk melakukan pencarian, masukkan nama karyawan pada kolom pencarian. Setelah itu, tekan enter atau klik tombol cari, maka akan menampilkan data payroll yang dicari. Tombol fatal ini digunakan untuk membersihkan isian dari form. Selanjutnya kita akan mengakses laporan admin. Untuk melihat laporan data admin, klik laporan admin pada menu utama, kemudian klik tombol lihat laporan. Maka laporan data admin siap dicetak. Selanjutnya kita akan mengakses laporan data karyawan. Untuk melihat laporan data karyawan, klik laporan karyawan pada menu utama, lalu akan muncul form filter untuk melihat laporan tersebut. Kita bisa masukkan filter di sini untuk menampilkan laporan sesuai dengan yang ingin kita lihat. Kemudian klik tombol lihat laporan. Maka laporan data karyawan siap dicetak. Selanjutnya kita akan mengakses laporan absensi. Untuk melihat laporan absensi, klik laporan absensi pada menu utama, lalu akan muncul form filter untuk melihat laporan tersebut. Kita bisa masukkan filter di sini untuk menampilkan laporan sesuai dengan yang ingin kita lihat. Setelah itu, klik tombol lihat laporan. Maka laporan absensi siap dicetak. Selanjutnya, kita akan mengakses laporan lembur. Untuk melihat laporan lembur, klik laporan lembur, kemudian klik tombol lihat laporan. Maka laporan lembur siap dicetak. Selanjutnya kita akan mengakses laporan slip gaji. Untuk melihat laporan slip gaji, klik laporan slip gaji pada menu utama, maka akan muncul form filter untuk melihat laporan tersebut. Kita bisa masukkan filter di sini untuk menampilkan laporan sesuai dengan yang ingin kita lihat. Kemudian klik lihat laporan. Maka laporan slip gaji siap dicetak. Selanjutnya kita akan mengakses laporan payroll. Untuk melihat laporan payroll, klik laporan payroll pada menu utama, lalu akan muncul form filter untuk melihat laporan tersebut. Kita bisa masukkan filter di sini untuk menampilkan laporan sesuai dengan yang ingin kita lihat. Kemudian klik tombol lihat laporan. Maka laporan payroll siap dicetak.